Saya tidak mempermasalahkan uang ke Listi, tapi ingin ketemu saja. Itu menurut pencipta. Nah, yang buat saya bingung ini, di sisi lain dia laporkan pasal 113 junto pasal 9. Nah, pasal 113 junto pasal 9 itu justru mempermasalahkan hak ekonomi sebenarnya. Oke, halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah, oke teman semuanya, para fan Lesti lovers, Leslar lovers dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki mudah, segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya memberikan video reaction kembali ya. Nah, ini terkait dimana kita akan melihat dan mendengarkan teman semuanya ya. Obrolan salah satu apa ini namanya nih, mungkin praktis, entah salah satu orang yang paham akan dunia permusikan lah ya, yang lagi sedang berada di podcast, salah satu podcast yang selalu menghadirkan terkait tentang Yoni Dores dan juga Lesti Kejora ya, terutama Mbak Baju Hijau, yaitu di Cumi-Cumi. Teman jangan lupa ya, ditonton langsung di cumi-cumi.com kalau nggak salah itu ya podcastnya ya. Nah, kali ini saya ingin memberikan obrolan mereka ini teman semua terkait Lesti Kejora dan juga Yoni Dores, terutama Mbak Baju Hijau nih pastinya. Waduh. Dan ada komen dari beberapa netizen terkait Yoni Dores dan juga Lesti Kejora. Wah, ini masih belum kelar-kelar lah ya. Oke. Jadi untuk teman semuanya, para fan Lesti lovers, Lela lovers dimanapun berada, jangan lupa tonton video sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak ke video selengkapnya, monggo. Kalau nggak salah asistennya si Fevli. Saya tidak tahu namanya. Ya, asistennya Yoni. Biar saya bisa mengkaji analisa hukum gitu kan. Lomba itu kalau tidak membawakan lagu saya nggak akan jadi artis besar Listi itu. Kan begitu. Ya. Lah, aku berpikir begini. Bukankah waktu lomba itu adalah satu momen besar yang diadakan oleh TV? Gitu kan? Betul. Kalau nggak salah Dangdut Academy. Listi itu adalah peserta. Hati-hati ini. Peserta dia. Bukan objek subjek pelanggaran hak cipta. Tentu stasiun TV itu kemungkinan besar sudah membayar royalti melalui LMK. Betul. Ya, di pasal 23 ayat 5, setiap pihak ya dapat menggunakan karya cipta secara komersil tanpa meminta izin ke pencipta selagi membayar melalui lembaga manajemen kolektif. Oke. Nah, tentu hati-hati. Listi itu ada hak terkait karena ada suaranya yang telah direkam. Itu salah satu hak terkait. Oh, gitu. hak terkait karena ya. ini ada lagu. Dan itu dilindungi oleh undang-undang ini. Tapi kan bukan ranah saya berbicara ini, Ya. kuasa hukumnya. Oke, yang tadi kita bilang hak terkait itu misalnya lagu nih Bang. Ini ada penciptanya. Terus begitu masuk dapur rekaman, ada yang aransemen gitarnya. Ada yang itulah part-part terkait. Nah, itu mereka itu hak terkait. Hak terkait itu banyak. Dan mereka itu dapat jatah. Sekarang aku tanya. Suara itu suara Listi atau suara orang lain? Kan jelas suara Listi kan. Ya, jelas suara Lesti. Ya, itu kalau kita berbicara. Nah, kata saya itu ini adalah delik aduan. Delik aduan itu harus memiliki kemampuan untuk membuktikan bahwa bukti yang kita pakai ini berkesesuaian dengan undang-undang ini. Oh. Ya, karena yang dia gunakan ini adalah digital. Harus memiliki kemampuan cyber, kata saya. Gitu. Nggak main-main ya. Nggak juga, nggak bilang nggak main-main. Apalagi tentu kalau ada konsekuensi. Ya. Kenapa? Pelanggaran digital, pengelanggaran digital itu kan ada yang disebut kegaduhan di dalam dunia digital, itu bisa pelanggaran itu. Oh, misalnya Pelanggaran dunia digital, sekarang udah pelanggaran dunia digital, bikin kegaduhan kan. Tapi bukan saya yang harus melaporkan gitu. oh. Coba baca undang-undang itu. Jadi ribut-ribut Lesti Yoni Ada ini dua bisa bentuk kegaduhan secara digital. Buka undang-undang ITE biar jelas. Satu, kegaduhan yang lebih kepada konvensional. Seperti akibat ini orang rame demo, terganggu pasar, terganggu perdagangan, itu lebih konvensional. Ada kegaduhan digital disebut, ada itu. Jadi di cyber, di undang-undang ITE lah. Saya nggak berani menyebutkan pasalnya itu. Kurang lebih definisinya ada di sana. Begitu. Jadi kalau begini bisa jadi apakah Listi ini ada melanggar hak cipta?
Ya tergantung kemampuannya, saya bilang. Karena ini delik aduan berbeda, tergantung kemampuan untuk membuktikan adanya pelanggaran itu. Dan itu nggak gampang, ya kan? Karena Nah itu kalau dia. masuknya ke YouTube tadi abang bilang itu hukum internasional ya. Sebenarnya begini kata saya, pencipta itu memiliki hak eksklusif. Luar biasa hak eksklusif ini. Ya. Jadi begini, ada dua sistem hukum kekayaan intelektual itu. Ada yang disebut deklaratif, ada yang disebut konstitutif. Nah, ini dibedakan. Kalau konstitutif disebut post to file. Post to file itu akibat didaftarkan maka dilindungi Oleh hukum, oleh hukum. undang-undang. Nah, kalau hak cipta ini deklaratif, konstitutif, deklaratif. Jadi contoh begini, saya membuat lagu nih, saya tulis, saya karang, udah jadi, saya masukkan di YouTube, jreng, itu deklaratif, udah dilindungi. Dan dia di negara tidak perlu didaftarkan, tapi dicatat. Oh. Nah, kalau merek, paten, desain industri itu didaftarkan. Kalau ini dicatat. Ini Ya. berbedanya. Nah. Karena dia sifat deklaratif, kuat sekali. Nah, saking kuatnya, kalau seseorang terjadi perdebatan saya pemiliknya hak cipta ini, si A bilang enggak saya, deklaratif nanti akan dilihat. Siapa pertama kali mendeklarasikan? Oke. Iya, tentu. Tapi itu peluang untuk ini bahaya juga bang ya. Misalnya saya punya lagu terus dicontek orang dan dia deklarasi duluan. Nah, makanya kalau punya hak cipta tuh berani deklaratif duluan. Jadi orang terbalik, takut ditiru, justru terbalik. Klaim dulu istilahnya. Nah, deklaratif. Klaim dulu, deklarasi dulu. Ya, ini punya deklarasi saya, lah. Ini. Ya. Jadi kan udah jelas. Jadi secara digital itu semua akan tercatat gitu ya. Ada dua. Hak eksklusif yang diberikan oleh negara akibat didaftarkan. Nah, itu maksudnya post to file, gitu ya. post to file. Post to file. Hak cipta haki. Ya. Haki juga KI ya di sana. Nah, kalau hak cipta berbeda definisinya. Hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif. Nah, kan udah jelas. Yes. Nah, itu bedanya. Jadi hebat pemegang hak cipta ini sebenarnya. Jadi hindarilah kegaduhan, kuatkan dulu bukti. Kuatkan dulu bukti. Karena saya yakin banyak orang terlibat nantinya ini. Bisa saja orang mencari keuntungan di belakang di mana dengan memanfaatkan kebesaran nama Listi. Gitu. Dan itu akan menghasilkan pendapatan juga. Siapa yang ngambilnya? Cuan semua itu. Ya, siapa yang ngambilnya? Kan belum tentu Listi kan? Iya. Gitu. Kalau Listi ini menurut saya udah penyanyi profesional ya. Kayaknya manggung aja udah bayar mahal ya. Betul. Mungkin begitu. Yes. Oke. Bang, kita tutup soal Lesti Bang. Terima kasih. Ada banyak hal baru yang menurut saya dibawakan oleh Bang Hengki di sini, terutama soal ISRC tadi itu ya. Itu kan di perdebatan tentang Lesti selama ini tidak muncul Bang. Mungkin karena saya tidak tahu apa tidak kesana. Sebenarnya dalam pembicaraan kita tadi udah dibahas itu. Ya. Kata saya, bagaimana membuktikan pelanggaran digital ini berkesesuaian dengan hak eksklusif dia. Jadi kalau kita download saja, kan ku balik tanya, kamu download dari mana? Dari YouTube. YouTube siapa? Bukan, nggak usah nyebut YouTube siapa saya. Kenapa di YouTube bisa tayang, kata saya. Biasa kan YouTube matikan itu. Ya, betul. Jawab aja itu, bagaimana jawabnya? Kalau dulu begitulah. Gitu. Sederhananya kan. Coba ambil lagu ST12, pasang video, masukkan, langsung delete kan? Langsung di mute. Di mute. Ya. Ini nggak di mute, pertanyaan atau kalau saya. tidak ada notifikasi. Nah, ini video ini melanggar hak cipta. Nah, kalau nggak masih dikembalikan hasilnya ke kenapa pencipta. Lesti tidak ya? Bukan Lesti kewenangan itu. Lagu-lagunya yang sekarang diperkarakan harusnya kan di mute itu atau di ban. Saya nggak terlalu mau jauh ya. Kenapa tidak disengketakan di YouTube yang sudah lama lagu ini dikenalkan, kata saya. Oke. Terima kasih Bang Hengki, ini luar biasa, mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi Bang. Ada banyak hal yang karena di dunia digital ini sebenarnya gini Bang, kalau saya lihat ya, ketika tadi Bang Hengki, kalau zaman dulu kan ada fisiknya karya ini kan, ada kasetnya dan lain, dan apa penjualan itu jelas karena lu keluarin 1000 kopi ya kan.
dengan harga sekian, hitung-hitungannya jelas. Ya, Nah, kalau di dunia digital ini kan begini. susah, maka Bukan masalah hal-hal susah. seperti yang tadi abang bilang tuh Ya. perlu diperhatikan Ya, betul. sama musisi. Jadi untuk teman-teman pencipta lagu, musisi atau siapapun yang berkarya, mungkin boleh ya bang konsultasi dengan abang Oh, ya. silakan. Ya, jadi kalau Saya ada terbuka. ya ada hal yang karena ini penting. Karena hari ini bisa Yoni Dores, besok bisa siapa lagi. Jadi supaya jelas arahnya kemana harus diadukan, apa yang harus dilakukan. Nah, Bang Hengki ini seperti di awal tadi saya bilang itu konsultan untuk urusan merek, urusan Kekayaan royal- intelektual. ya. Dalam era sekarang ini, ya, telah terjadi satu perebutan pasar di seluruh belahan dunia Betul. di pasar yang sama. Ya, digital itu ya. Nah, Spotify itu hanya satu. Tapi orang Amerika, orang Kanada, orang mana, orang Indonesia sekarang berebut di pasar yang sama. Tentunya kita harus kreatif, inovatif. betul. Dan yang lebih penting lagi, pelajari aturan digital itu. Nah, Karena itu penting. Satu kesatuan masuk juga dalam hukum. oke. Itu. Dan Ya, coba bayangkan sekarang. Dengan sentuhan jari, produk apa yang tidak bisa kubeli dari Amerika, dari manapun. Asal ada duitnya saja. yes. Langsung datang. Jadi sekarang sudah berebut di pasar yang sama. Oke. Dan yang berebut itu siapa? Seluruh belahan dunia. Jadi kita dituntut untuk ke sana. Iya. Mau tidak mau. Harus paham aturan Ya, itu juga ya. harus paham. Ya, Harus kita dan- pelajari itu. Dan kalau ke konsultan seperti ini kan Bang Hengki juga nggak boleh sembarangan ngomong karena Ya. ada di bawah pengawasan Ya, diri betul. itu tadi. Jadi Ya, saya alhamdulillah, saya diangkat konsultan tuh tahun 2010 ya. ya. Saya punya klien mulai dari UKM sampai yang menengah besar ya. Hampir 2000-an lah Ya. yang aktif ya. Ada, Oke. alhamdulillah. Ada Sebenarnya dasarnya. begini ya, sebelum kita tutup. Ya. Hukum ini equality before the law. Ya. Dia tidak melihat gender, tidak melihat agama, tidak melihat suku. Dia sama rata. Betul. Sangat adil hukum ini. Yes. Dan hukum ini sebelum diundangkan, dia memiliki hierarki. Ya. Udah jelas, fungsi kegunaannya harus jelas. Tujuannya harus jelas. Nah, disitulah kita harus pahami. Jadi jangan tiba-tiba, ini. Ada salah satu contoh misalnya. Pokoknya saya akan menarik lisensi direct license. Itu kan nggak boleh. Oh, Bisa. itu melanggar itu Bang ya? Ya jelas lah. Direct license itu artinya dia menarik uang langsung kepada performan. Misalnya si A ini menyanyi, membuka acara kafe, konser misalnya ya. Dia ngambil langsung di Dia situ. ngambil itu nggak boleh. Harusnya lewat LMKN. Dan itu pidana kan. Di Undang-Undang Hak Cipta itu kan sudah jelas. Oh, Lembaga yang tidak punya izin operasional dari menteri menarik royalti itu pidana itu. Udah jelas. Ya, baca aja harusnya. Kalau aku salah, salahkan undang-undang aja lah. Oke Bang, nanti kita Oke, bahas oke. lebih banyak Siap, lagi. siap, siap. Terima kasih dulu Ya. untuk hari ini. Harus Oh sorry, berkembang. undang-undang tidak pernah salah ya. Undang-undang Itu tidak. sesuai aturan di undang-undang. Mohon maaf ya. Jadi di undang-undang itu sangat mengatur. Ya. Ya, lembaga yang tidak punya izin operasional kerjanya sama dengan LMK menarik royalti adalah perbuatan pidana. Udah disebut di undang-undang. Gitu. Siap. Terima kasih Siap, Bang siap. Hengki. Mohon. Ya, terima kasih pemirsa. Itulah semoga obrolan kita ini berfaedah untuk siapapun yang menonton program ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dia mengatakan begini, saya tidak mempermasalahkan uang ke Listi, tapi ingin ketemu saja. Itu menurut pencipta. Nah, yang buat saya bingung ini, di sisi lain dia laporkan pasal 113 junto pasal 9. Nah, pasal 113 junto pasal 9 itu justru mempermasalahkan hak ekonomi sebenarnya. Jadi yang mana maksudnya ini? Nah, oke teman semuanya, saya komentari bentar di sini ya. Jadi di sini ya prinsipnya itu Bang Hengki ini salah satu konsultan hukum kalau nggak salah ya. Pahamakan semuanya lah intinya ya. Apa ya, membahas terkait apa yang telah
dibicarakan oleh Yoni Dores ya selama ini terhadap media ya, dan juga Mbak Jojo itu. Jadi ya, beliau ini yang merespon terkait itu teman semuanya ya. Merespon di intinya ya, intinya apa namanya itu, bukti untuk melaporkan itu yang akan dikupas di dalam video ini teman semuanya. Oke, kita lanjut ya, mendengarkan obrolan Bang Hengki ini, salah satu konsultan hukum ya di acara podcast ya Cumi-Cumi ini. Oke, lanjut. Ada beberapa statement dari sumber mereka yang sudah ditayang di beberapa digital. Ini bukan kata saya. Dia memiliki bukti penggunaan lagu tersebut itu di-download dari, baik itu dari YouTube, karena ini berbicara mekanikal ya, dari YouTube dan dari rilis digital bukti. Saya pikir ini bukti mentah, ini bahaya, ini dikhawatirkan akan terjadi laporan balik. Kenapa? Undang-undang hak cipta itu bukan delik biasa, tapi delik aduan. Baca di pasal 120, segala tindak pidana adalah delik aduan. Nah, artinya orang yang merasa dilanggar hak ciptanya harus mampu membuktikan bahwa alat bukti itu berkesesuaian dengan pelanggaran. Ini yang paling penting. Kalau mereka hanya melihat adanya di YouTube, ini belum jadi alat bukti menurut saya. Oke. Ya, perlu diketahui ya, YouTube ini sudah memberikan ruang kepada pencipta, karena pencipta ini memiliki hak eksklusif. Bila mana ada tayangan yang melanggar hak cipta, itu bisa disengketakan secara digital melalui beberapa tahap, entah itu dibisukan atau minta dihapus atau minta tolong di delete, binet. Nah, itu bisa sekali. Dan ini sudah bertahun-tahun tidak berjalan, kan aneh. Kenapa baru berjalan sekarang? Oke. Nah, ini kan tidak bisa untuk menjadi alat bukti. Alasan dia kan tidak tahu. Nah, kata tidak tahu berarti masih mentah laporan ini. Ya. Digital ini, lawyer itu harus mempunyai kemampuan cyber. Oke, sebentar dulu Bang. Ya. Jadi, Abang mau katakan langkah Yoni Dores mempidanakan Lesti ini sebenarnya nggak tepat. Saya tidak bicara nggak tepat. Saya berbicara alat bukti itu harus berkesesuaian, karena bicara mekanikal. Ya. Secara digital harus berkesesuaian dengan bukti hukum atas pelanggaran digital. Oke, berarti Ya. laporan pidana itu harusnya dia lakukan setelah melakukan prosedural digital tadi. Dia benar-benar harus mengkaji. Pertama, tindakan sengketa tidak dilakukan yang sudah bertahun-tahun. Ya. Itu satu. Padahal itu fasilitas disiapkan Fasilitas oleh yang sudah disiapkan oleh YouTube. Ingat, YouTube ini yurisdiksi negara lain. Dia di Amerika. Gitu. Undang-undang hak cipta itu teritorial. Ya. Baca di pasal 2. Undang-undang ini berlaku untuk warga negara Indonesia yang pertama kali di Indonesia. Yang kedua, badan hukum ya atau perorangan ya, atau orang asing yang pertama kali mempublikasikan di Indonesia, kan udah jelas di sana. Nah, yang ketiga itu mengatur bagaimana mempermasalahkan pelanggaran hak cipta ini yang dilakukan di negara luar terhadap hak cipta Indonesia. Misalnya karya kita dilanggar oleh negara luar negeri, atau hak cipta luar negeri dilanggar oleh Indonesia. Nah, negara udah memberi fasilitas sebenarnya. Contoh, konvensi BER ini luar biasa. Konvensi BER ini kalau kita kaji lebih dalam, itu mulai diberlakukan pertama kali diratifikasi pada saat zaman pemerintah zaman pemerintah Belanda di Indonesia. Kebayangan itu sudah terjadi. Nah, ada lagi ratifikasi WIPO, World Intellectual Property Copyright Treaty. Ini kita ratifikasi. Nah, kalau masalah konten, musik, video, kita juga ratifikasi. Yang disebut Beijing ratifikasi. Beijing ratifikasi, udah diratifikasi. Nah, maka ada satu aturan, setiap pelanggaran hak cipta
orang asing yang menjadi anggota konvensi BER syaratnya. Kalau tidak menjadi ya tidak bisa. Kita salah satu anggotanya. Indonesia. Indonesia ini salah satu anggota. Makanya kita ratifikasi. Kita wajib melindungi segala pelanggaran hak cipta, ya, karya cipta negara asing yang menjadi anggota konvensi BER dengan menggunakan hukum Indonesia. Ya. Ya. Nah, bagaimana dengan karya cipta anak bangsa? Siap. Ya. Yang dilanggar oleh negara asing, ya, yang masuk dalam konvensi BER. Kita bisa juga melakukannya. Dan dia akan mengelola pelanggaran hukumnya menurut hukum negara dia. Itu timbal baliknya. Oke. Kita kembali ke listing. Artinya dia tidak mengetahui siapa yang mengupload ini kan? Ya. Izin siapa ini? Berarti alat bukti ini belum valid, masih mentah. Padahal kan tidak sulit mencarinya. Contoh begini. Setiap lagu yang dirilis itu, ya, pasti akan memiliki kode, ya, ISRC. Ah, ini yang penting. ISRC. ISRC atau RC. ya, ISRC. Itu apa, Bang? Persis. International Standard Recording Code. Oke. ISRC. Ya. Itu Apa bisa gunanya? untuk mendeteksi kalau lagu itu digunakan. Oh, Oke. Berarti yang Contoh begini, saya contoh saudara. Nah, ada satu lagu musik dan lagu yang sudah dirilis dan memiliki ISRC. Kita pakai video di YouTube, kita masukkan. Udah dapat teguran kan? Nah, betul. Ah. Langsung ada notifikasi. Notifikasi. Ah, Bahkan kena hak akan cipta. dihilangkan suaranya Mm-mm. atau diganti dengan musik no copyright. Yes. Pertanyaannya, kok ini bisa jalan? Kenapa itu? Berarti ada kemungkinan dia memiliki ISRC. Tapi Dia memiliki ISRC, makanya dia tidak dibinet. oh. Tapi lagu orang dia pakai ada satu izin. Nah, ini yang harus dilihat dulu oleh dia. oke. Siapa yang mengizinkan itu sampai dia punya ISRC itu? Kenapa? Hak cipta ini adalah hak eksklusif yang timbul secara otomatis. Ya. Berdasarkan prinsip deklaratif. Dan tidak bisa Tentu dibagi. ada yang mendeklarasikan pertama. Contohnya dalam kasus ini pertama kali dipublikasikan oleh Iis Dahlia. Kan jelas. Oh. YouTube itu tidak pernah mampu merekam. Pasti direkam dulu di dapur rekaman kan. Ya. Di dapur rekaman dulu, dibuat syuting dulu, baru diupload. Kan kuncinya kan begitu. Ya, kalau di dalam master rekaman itu ASWC. Nah, kalau dalam rilis itu ASRC. Nah, kita dua dulu. Ini berbeda ya. Nah, tadi kita lupakan dulu yang ini tadi. Yang apa? Performance. Kita mechanical dulu. Nah, bagaimana cara mencari ASRC ini? Sebenarnya banyak cara. Misal kita menggunakan satu sistem internasional API. API itu buka aja API, tulis saja nama. Judul lagu keluar itu, nama-nama siapa yang menyanyikannya, momen apa, tahun berapa. Di ujungnya ada ISRC-nya sebenarnya. Ini yang dilihat dulu. Cocokkan kebenarannya. Baru menjadi barang bukti. Gitu. Jadi barang bukti ini tidak boleh mentah. Kata saya, pelanggaran hak cipta ini dalam bentuk pidana merupakan delik aduan. Kita melaporkan itu sudah valid laporan ini. Dan ini harus kemampuan cyber. Ya, buktinya harus jelas dulu. Ya, harus kemampuan cyber. Nah, sebentar, saya akan cerita dulu. Kalau video itu sudah monetisasi, artinya kan sudah dapat duit. Sudah ada Satu pembagian ekonomi di situ ya. Jangan-jangan udah terbagi kan? Nah, ini harus hati-hatinya di situ kata saya. Nah, bagaimana dengan video yang tidak monetisasi tapi mampu menayangkan lagu ini? Belum tentu dia melanggar hak cipta. Namanya saja belum monetisasi, belum mendapatkan hasil ekonomi. Definisi pelanggaran undang-undang hak cipta itu apabila komersial. Nah, itu kuncinya, komersial. Nah, saya tidak mau terlalu panjang menceritakan ini kan, bukan lawyernya. Betul.
Nah, oke teman semuanya, dari sepanjang podcast ini yang saya dengarkan ya, dari cumi-cumi.com ini, bahwasanya di dalam itu isinya apa ya? Isinya yang pertama itu memang garis keras ya, itu haruslah lebih valid ya untuk laporan dari Yoni Dores, karena memang untuk melaporkan tersebut kan sekarang era digital ya, harus mempunyai kuasa apa ya, lawyer yang cyber ya, intinya yang memahami terkait akan dunia per IT-an lah ya, cyber, seperti mencari, mengulik-ngulik lah ya, entah siapa itu yang nyanyi. Dan kembali lagi tadi yang komersil, sekali lagi kalau YouTube itu punya Lesti, yang ada Lestinya yang nyanyi, itu udah dimonetize, itu baru melanggar hukum. Kalau ada komersil kan dimonetize, income masuk, itu baru. Tapi kalau akun itu tidak dimonetize ya tidak akan mendapatkan cuan teman semuanya ya, gitu loh. Iya, berarti tidak menghasilkan, cuma menayangkan saja, itu aja. Itu tak berhak katanya di itu. Oke. Ya, intinya kata Bang Hengki ini, melaporkan tuh harus mempunyai bukti yang kuat, itu saja. Nah, itu. Oke, kita lanjut di sini. Tapi saya membantu kisi-kisinya. Dapat ISRC-nya udah dapat kok. Itulah fungsi untuk mengklaim kalau orang, dan itu akan terdeteksi sedunia. Nah, aku kasih contoh ya. Coba buka konten YouTube, konten yang banyak membahas artis ya, bukan konten media TV ya. Ada satu lagu berjudul Harapan dan Pengakuan. Semua itu tayang di channel-channel YouTube artis itu. Kebetulan aku sendiri itu artisnya. Kenapa? Buat teori praktek secara hukum. Ya kan? Jangan ngomong aja, harus teori praktek kan. Nah, buka aja itu. Judulnya Harapan dan Pengakuan. Kebetulan saya nyanyinya itu. Ya, di aransemen oleh ST12 tuh. Nah, saya berikan ke semua konten YouTube. Nah, kenapa dia tidak dipermasalahkan hak ciptanya? Karena aku beritahu nomor ISRC-nya gitu pada saat itu mau diupload. Jadi pada saat diupload, jadi ada sengketanya diisi itu. Itulah penyebabnya tayang. Jadi kadang-kadang kan satu ilmu itu kan perlu dipraktekkan kan. Nah, saya praktekkan akhirnya. Kan lagu Lesti ini gini Bang. Yoni punya lagu, dikasih ke Iis Dahlia. Itu siapa yang punya tadi itu ISRC-nya itu? Iis Dahlia itu setahu saya penyanyi ya. Iya, dia yang nyanyikan. Apakah dia pakai label musik nggak? Nah, itu yang perlu kita lihat. Begini ya, label musik itu adalah perusahaan komersil kan, tentu harus dapat untung kan. Nggak mungkin lah dia nggak dapat untung. Modal video klip lah, modal rekaman dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu modal produksi kaset atau CD kan biaya yang cukup tinggi. Pasti kebanyakan label itu akan memegang hak ekonominya. Hak moral yang peralihan hak cipta dalam bidang hak ekonomi, bukan hak moral. Itu dalam undang-undang selama 25 tahun. Nah, kita nggak tahu ini. Apakah pencipta ini sebagai produser, aku nggak tahu. Apa sebagai pencipta saja? Sebagai pencipta saja. Ya, berarti kan ada produser. Apakah hanya diberikan dalam 1 tahun? Kan nggak mungkin, belum break even point, berarti belum dapat keuntungan. Gitu. Zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Kebayangkan hari ini ada di video klip, tentu kasetnya di Kalimantan di mana-mana harus ada dong CD-nya, dan itu biaya yang tinggi. Dulu. Gitu. Iya, dulu. Sekarang biaya promo tinggi kan? Sekarang tuh biaya promo tuh tinggi. Lagu itu kalau tidak dipromokan tidak dikenal orang. Betul. Gitu. Promo tuh banyak cara ya. Apakah promo YouTube dan lain sebagainya ya. Beda dengan dulu. Nah, kalau di video klip kan sekarang udah jarang kan? Video klip itu banyak, tapi lebih banyak independen kalau aku lihat. Beda dengan zaman dulu ya. Lebih begitu. Nah, arti yang punya, ada 2 yang dia miliki ini, label ini biasanya. Dia mempunyai ASWC untuk master rekaman,
Ya, sama digitalnya ISRC. ISRC. ISRC ya itu. Oke. Ya, dua dia miliki. Dia yang punya kewenangan ini. Oh, berarti label harusnya. Label yang punya Jadi kewenangan. kalau misalnya tiba-tiba lagu itu dinyanyikan lagi oleh Lesti dan dipublikasi, entah siapapun yang mempublikasi, tapi nggak di ban sama YouTube, nggak di mute audionya oleh YouTube. Kata saya ada kemungkinan. Ya. Karena ISRC ini hebat, bisa terdeteksi seluruh dunia. Gitu. YouTube akan mendeteksi. Kok bisa tayang? Nah, ini pertanyaan saya. Kok bisa lagu ini bisa muncul di YouTube? Tidak ada pelanggaran, tidak ada copyright, tidak ada teguran. Notifikasi ke siapapun. Nah, gitu. Nah, ini yang harus dilihat kata saya. Nggak ada apa. Berarti gitu. peluangnya YouTube nih yang lalai atau gimana? Oh tidak, YouTube tidak lalai. YouTube itu sebagai wadah fasilitas. Oke, atau ada orang yang tadi kata Abang, saya bagi ISRC-nya. Mungkin. Oh. Sekarang begini, kalau saya punya air mineral, nama saya akan lebih banyak duit saya kalau banyak toko kejual. Betul. Kan saya cari untung dong. Mm-mm. Saya kalau ada lagu banyak digunakan orang, ISRC milik saya, maulah saya. Kan berbagi sama saya duitnya. Ya gitu kan. Kurang lebih. Yang apa penciptanya dong, nggak ada Enggak juga. Enggak juga. Apa yang telah terjadi agreement antara pencipta dan label musik ini, kita nggak tahu luga-luga. Apakah mereka nih advan? Ya, atau jual putus Advan lah, tidak ada jual putus. Advan. Advan itu misalnya 1 miliar atau berapa untuk berapa tahun, kita tidak tahu. Oke. Nah, dan kalau kita melihat kasus Lesti, saya mencoba menganalisa ya. Yang paling banyak ya lagu Lesti ini hanya diambil dari suara seperti mengcopy yang lain. Lalu diisi video lain, ya, foto lain. Kayaknya bukan dia ya yang melakukannya. Yang melakukan berarti ya, bukan Lesti. Jadi misalnya Lesti manggung di Garut, terus ada orang record, ya kan, audionya diambil, videonya diganti, gitu ya Bang ya. Secara visual diganti. Bisa. Seharusnya udah ditegur oleh YouTube. YouTube tuh sangat sensitif. Ya. Tapi kenapa bisa? Nah, ini hati-hati kata saya. Kaji dulu kata saya. Hati-hati. Jadi kita bisa katakan bahwa kalau Yoni Dores menuntut langsung ke Lesti, itu bisa jadi salah, Karena begini, saya tidak bisa mengatakan salah benar itu. Salah benar itu harus keputusan pengadilan. Iya, aku juga tahunya dinyanyikan Lesti, tapi sekarang udah nggak mau denger lagi. Nah, memang betul ya, jadi kebanyakan kita mendengar lagu Ranting yang Kering ini saat dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Lesti. Nah, lihat kan, jadi sekarang itu masyarakat semakin tidak mau, ya kan, mendengarkan lagu-lagu yang lagi dipermasalahkan sekarang ini. Ya kan, karena lagu itu Lesti dilaporkan, jadi karena lagu itu jadi sekarang makin heboh di dunia permusikan, ya. Nah, sebetulnya Bapak ini secara tidak langsung sudah merusak ya diri Bapak sendiri. Ya kan? Dan Bapak sudah merusak semua karya cipta lagu Bapak yang selama ini Bapak susah payah Bapak rilis, ya kan? Bapak perjuangkan, ingin populer, ingin viral lagu ciptaan Bapak ini. Tapi dengan adanya masalah ini, dengan adanya perkara ini, ya Bapak itu secara tidak langsung ya sudah mematikan karya-karya ciptaan lagu Bapak gitu Pak. Jadi mungkin sekarang para penyanyi itu lebih waspada, takut ya mereka akan memilih lagu yang betul-betul aman ketika mereka itu mau show, ya mau manggung, ya di acara off air ataupun on air, ya. Saya kalau jadi bapak, kalau saya jadi pencipta lagu, mungkin saya bebas, ya. Saya akan ikhlas, ya kan, semua ciptaan lagu saya dinyanyikan oleh semua para penyanyi, gitu. Kalau saya pribadi nih, Pak, saya aja mau sukses, saya aja mau kaya, saya mau banyak duit, tapi Bapak, ya,
yang sudah menjadi orang terkenal, tapi Bapak sudah merusak diri Bapak sendiri, ya Pak ya. Saya aja pengen Pak kaya, terkenal, banyak duit, ya kan? Lah Bapak sudah sia-siakan semua ini, ya Pak. Dengan masalah yang sepele gitu, Bapak langsung melaporkan Lesti. Itu sih sudah merusak nama baik Bapak sendiri kalau menurut saya. Kalau Lesti memaafkan dengan tidak lapor balik, nggak bisa berkata-kata lagi, sebegitu luasnya hatinya, Masya Allah. Ya seperti kita ketahui lah ya, mungkin tanpa harus kita jabarkan, tanpa harus kita omongin panjang lebar, semua media, semua khususnya buat warga plus 62 sudah tahu lah ya gimana karakternya dari sosok seorang Lesti Kejora yang memang begitu wajar. Lesti Kejora banyak sekali yang sayang terhadap dia karena memang kepeduliannya terhadap sesama tuh sangat luar biasa. Pertahankan buat Lesti Kejora karena sekarang Lesti Kejora tuh masih di puncak-puncaknya. Jadi berharap hati-hati. Oke, kita semuanya mendukung Lesti Kejora. Nah, oke teman semuanya, para fan Lesti Lovers, Leslar Lovers dimanapun berada. Jadi itulah barusan ya video reaksinya bisa sajikan terkait podcast yang dilakukan oleh cuma-cuma.com ya. Jangan lupa untuk teman semuanya mampir dan subscribe sana ya. Itu menghadiri salah satu konsultan hukum ya, Bang Hengki katanya. Wah, luar biasa sekali teman semuanya yang dikeluarkan ya Bang Hengki ini ya. Ya intinya bahwa di sini yang penting itu apa ya? Perlu garis bawah itu kalau tidak mempunyai bukti yang kuat, jangan lapor, intinya begitu teman semuanya, karena memang ini digital ya, digital bukan yang manual, apalagi digitalnya kalau tidak menghasilkan konvensional ya susah katanya begitu. Bagaimana tanggapan teman semuanya? Komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.